Sekarang kita masuk ke aplikasi SPSS, di mana kita klik ke variable view. Sebelumnya saya sudah memiliki data sekunder yang saya ketik ke dalam Excel. Saya copy dan saya pindahkan ke SPSS untuk diuji. Sebelumnya untuk pada variable view, pada kolom name kita variable X1, 2, dan Y. Selanjutnya untuk measure-nya kita ubah ke nominal dan Y-nya itu kita ubah ke scale. Pada data view kita paste data yang sudah kita copy di menu aplikasi Excel tadi. Kita paste, kita adjust. Untuk selanjutnya kita analisis menjadi uji analisis asumsi klasik. Kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Dimana pada kotak dialog linear regression, yaitu variabel X1 dan X2 kita pindahkan ke independen, sedangkan untuk variabel Y kita pindahkan ke dependent. Lalu kita klik statistik dan kita contreng part and partial correlation, lalu collinearity diagnostic, dan pada residualnya kita centang Durbin Watson. Lalu kita klik continue. Pada plots kita masukkan zip-rate ini ke X, sedangkan S-receipt ini kita masukkan ke Y. Lalu pada standardized residual plots kita checklist histogram dan normal probability plot. Lalu kita continue. Pada menu save kita centang residuals unstandardized, lalu kita klik continue. Sudah semuanya, lalu kita klik OK. Ya, data pada output pada regression keluar data seperti ini. Jadi pada uji asumsi klasik, yaitu kita dapat melihat uji autocorrelation pada model summary. Jadi uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi di mana variabel dependent tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud korelasi dengan diri sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependent tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai variabel sebelumnya atau nilai periode sesudahnya menurut buku Santosa dan Ashari tahun 2005 halaman 240. Dan dasar pengambilan untuk keputusannya adalah sebagai berikut. Jadi angka Durbin Watson di bawah minus 2 berarti ada autokorelasi positif. Sedangkan jika angka Durbin Watson di antara minus 2 sampai plus 2 berarti tidak ada autokorelasi. Selanjutnya untuk angka Durbin Watson di atas plus 2 berarti ada autokorelasi. Dapat kita lihat berdasarkan tabel output model summary ini, diketahui nilai Durbin Watson atau DW adalah sebesar 2,019. Nah, selanjutnya nilai ini akan saya bandingkan dengan nilai tabel DW pada signifikan si 5%. Datanya sudah saya siapkan. Nah, di sini sudah saya tandai dengan kotak merah karena untuk rumusnya adalah K berbanding N. Jumlah variabel independen data saya ada 2 atau K-nya itu sama dengan 2. Sementara jumlah sampel atau N-nya adalah 20. Maka nilai K berbanding N sama dengan 2 berbanding 20. Angka ini kemudian dilihat pada distribusi nilai tabel DW 5%.
pada gambar tampil ini menentukan nilai DL dan DU. Jadi tampak nilai DL dan DU secara berturut-turut yaitu 1,1004 dan 1,5367. Dengan demikian, DU lebih kecil dari DW dan DW lebih kecil 4 dikurang DU, yaitu sebesar 1,5367 lebih kecil dari 2,019 dan 2,019 lebih kecil dari 2,4633. Jadi 2,4633 ini hasil dari 4 dikurang DU. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson di atas di tabel ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Pada uji ini bisa kita lihat pada tabel coefficients. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Menurut buku Ghazali tahun 2007 halaman 91. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari value inflation factor atau VIF. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika VIF lebih kecil dari 10, tidak terjadi multikolinearitas menurut buku Wijaya tahun 2009 halaman 119. Nah, fokus pada kolom koefisien ini yaitu pada collinearity statistik, di mana ini dapat kita simpulkan dari nilai ini toleransi dan VIF itu akan selalu sama, jadi tinggal pilih salah satu saja. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa hasil output didapatkan nilai VIF lebih kecil dari 10 karena nilainya ini 1,021. Artinya tidak terjadi multikolinearitas dan dapat disimpulkan bahwa multikolinearitas terpenuhi. Selanjutnya adalah uji normalitas. Pada uji normalitas bisa kita lihat pada diagram histogram dan diagram normal PP plot of regression standardized residual. Uji normalitas sendiri itu adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal. Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal menurut buku Santosa Ashari tahun 2005 halaman 231. Uji normalitas bisa dilakukan dengan cara normal PP plot. Pada normal PP plot, prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan ini adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan jika data menyebar jauh garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas menurut buku Ghazali tahun 2007 halaman 110 sampai 112. Hasil analisis ini pada uji normalitas berdasarkan gambar pada gambar histogram. Pada gambar ini terlihat garis melengkung ke atas seperti membentuk gunung. Nah,
Apabila garis tersebut membentuk gunung dan terlihat sempurna dengan kaki yang simetris, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal. Selanjutnya adalah hasil analisis uji normalitas pada pp-plots. Lalu pada hasil analisis ini, uji normalitas probability plots atau pp-plots, kita dapat melihat titik-titik pada garis diagonal. Nah, jika titik-titik mengikuti garis diagonal, maka dari titik-titik 0 dan tidak melebar terlalu jauh, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Selanjutnya adalah uji heterokedastisitas, di mana bisa kita lihat pada gambar scatter plot. Uji heterokedastisitas merupakan uji asumsi klasik yang mempunyai tujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Varian adalah ragam distribusi yang mengukur seberapa jauh persebaran kumpulan bilangan. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang melebar kemudian menyempit, atau sebaliknya, maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil analisisnya kita lihat pada grafik scatter plot. Dari grafik scatter plot di sini, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta penyebarannya terletak di atas maupun di bawah 0. 0 pada sumbu Y, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Tapi perlu Anda ketahui, uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik scatter plot mempunyai kelemahan yang cukup signifikan sebab jumlah pengamatan tertentu sangat mempengaruhi hasil plot. Oleh karena itu, untuk mempertegas apakah terjadi masalah heteroskedastisitas atau tidak, maka perlu dilakukan uji heteroskedastisitas dengan uji Glatzer. Oke, untuk kita uji Glatzer, kita kembali ke SPSS, data yang sudah kita masukkan. Di sini kan sudah ada variabel baru, yaitu res1, residual 1. Caranya untuk uji Glatzer adalah kita bisa klik transform, lalu compute variable, di mana pada target variabel bisa kita ketik ABS res atau absolute residual. Selanjutnya pada function group bisa kita klik arithmetic, lalu pada function and special variables bisa klik 2 kali pada ABS. Nah, pada numeric expression terlihat ABS dan tanda seperti ini. Bisa kita pindahkan variabel res1 ke numeric expression. Bisa kita klik OK. Pada execute ini berarti rumus sudah masuk. Oke, bisa kita kembali ke menu SPSS. Di sini kita sudah memiliki variabel baru lagi, yaitu ABS res. Untuk itu, untuk melihat data uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glatzer, kita bisa klik lagi Analyze, lalu Regression, klik Linear. Bisa kita reset aja pada Linear Regression. Kita masukkan ABS res pada Dependent dan variabel X1 dan X2 pada Independent. Jangan lupa pada Step kita residual pada unstandardized kita checklist, lalu kita klik continue. Setelah itu baru kita klik OK. Maka akan terlihat regression yang kedua. Pada regression ini kita bisa lihat fokus pada tabel koefisien, di mana seperti yang kita lihat atau kita ketahui bersama bahwa setiap uji dalam statistik mempunyai dasar pengambilan keputusan.
dasar pengambilan keputusan berguna sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan sebuah kesimpulan atau keputusan atas hasil analisis yang telah dilakukan. Nah, adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Gletser, yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskedastisitas. Di sini pada nilai koefisien variabel X1 dan X2, nilai signifikansinya itu adalah 0,634 dan 0,240. Pada variabel ABS-RES berperan sebagai variabel dependen berdasarkan output diketahui nilai signifikansinya itu 0,634 tadi dan 0,240. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan tadi, dalam uji Gletser dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau uji heteroskedastisitas terpenuhi. Demikian uji asumsi klasik dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.